buat konten TikTok gitu kan. Itu aku coba buat dan emang awal-awal juga flop sih mas. Emang gak rame gitu loh. Karena orang-orang belum tahu ini siapa nih orang gitu kan bikin tentang kimia kan nggak ada yang tahu gitu kan. Saya pada akhirnya aku mikir kayak, oh aku tuh butuh pilar nih, butuh dasar aku buat bikin konten gitu kan. Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan lagi Ahlam. Ahlam content creator yang menceritakan hal-hal yang berbau kimia ini menjadi lebih manusiawi lagi, lebih mudah dicerna lagi untuk generasi kita, millennials, dan mungkin juga generasi Z yang ya di TikTok ya. Kali ini aku pengen banget belajar tuh tentang gimana sih kita menciptakan konten-konten yang relate di kehidupan kita, yang mudah kita cerna, menjadi konten-konten yang ya bisa disebarkan lagi, bisa dinikmatin lagi oleh teman-teman di dunia maya ini, gitu kan. Ahlam, gimana tuh? Gimana waktu awal-awal Ahlam ngejalanin ngebuat konten, apakah langsung tuh ya udah nih bikin kimia jadi menarik yang seperti yang sekarang ini, atau banyak tuh trial and error yang Ahlam jalanin sehingga akhirnya ketemu nih, oh gini nih yang sekiranya cocok nih buat konten buat followers di TikTok ini. Oke, sebenarnya aku juga awalnya kan emang coba-coba doang ya kak ya. Kayak aku bikin konten tentang daily life gitu, kayak aku misalkan bikin ada in my life, itu aku juga pernah coba juga gitu kan. Aku bikin konten-konten tentang kayak ya pada umumnya gitu ya, aku ikutin tren juga gitu kan, tapi agak kurang dapat engagement yang baik gitu kan. Jadi aku lebih ke trial and error dulu juga awalnya gitu loh. Kayak aku coba beberapa konten, kayak misalkan pernah konten edukasi juga tapi kurang, agak flop juga gitu kan. Saya pada akhirnya aku nemuin ramuan kayak, oh ini kimia nih ternyata belum ada di TikTok gitu kan. Kayak aku lihat kalau misalkan di TikTok tuh mungkin baru ada matematika ya, kayak Jerome Pauline gitu kan. Atau mungkin fisika ada yang namanya Farhan, dia dari IPB gitu kan. Nah kimia tuh dia masih kosong slotnya kan. So aku mikir kayak, oh karena aku pun kimia gitu kan, aku punya background kimia dan punya basic di kimia, kenapa nggak aku bawa ke TikTok gitu loh. Karena emang ada pasarnya juga gitu kan. Karena anak-anak kimia tuh banyak juga ya kan di Indonesia tuh gitu loh. Dan mereka tuh merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan kemarin gitu loh. Jadi aku mencoba merelatekan apa yang aku rasakan dan aku tuangkan ke konten dan aku bagikan ke TikTok, sosial media gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ke trial and error dulu sih awalnya. Waktu trial dan error tuh berapa lama? Wah, lama banget mas. Aku tuh mulai TikTok ya kurang lebih di tahun 2020-an. Pokoknya pas COVID, awal COVID ya, aku mau coba buat TikTok, buat sosial media, buat konten sosial media, buat konten TikTok gitu kan. Itu aku coba buat dan emang awal-awal juga flop sih mas. Emang gak rame gitu loh. Karena orang-orang belum tahu ini siapa nih orang gitu kan bikin tentang kimia kan nggak ada yang tahu gitu kan. Saya pada akhirnya aku mikir kayak, oh aku tuh butuh pilar nih, butuh dasar aku buat bikin konten gitu kan. Akhirnya aku pelan-pelan gitu kan dari kimia-kimia yang mungkin standar, kayak aku dulu bahasnya tentang laprak atau laporan praktikum kan. Itu tuh banyak banget orang yang kayak relate kayak, wah ini laprak tuh berat banget gitu kan. Aku coba bikin konten itu dan rame pada akhirnya gitu kan. Sehingga pada akhirnya aku mikir kayak, oh aku udah punya pilar nih, yaitu kimia gitu kan. Dan aku coba bawa ke TikTok ataupun Instagram dan ya it rocks gitu. Itu rame gitu kan, kayak gitu. Oke. Tapi berarti tadi juga sempat cerita tentang Jerome Pauline yang di matematika, terus yang di fisika juga tadi. Betul. Berarti emang ya bisa dikatakan ada apa namanya inspirasi yang akhirnya mencoba Ahlam recreate lagi atau mungkin juga istilahnya ya disesuaikan lagi dengan ya topik kimia gitu. Betul. Itu apa namanya dari yang Indonesia aja atau juga coba dengerin yang dari luar negeri? Enggak sih mas, kalau aku lebih prefer ke Indonesia sih mas. Karena kan aku mungkin role model di TikTok atau mungkin sosial media itu mungkin ke arah Jerome Pauline kan. Karena memang kita dengan satu bidang yang sama, itu MIPA gitu kan. Dia matematika, aku kimia gitu kan. Jadi emang ada kesamaan gitu loh antara konten yang dibuat gitu loh. Makanya aku mencoba menyerukan konten-konten dia gitu kan. Kayak ke arah sana sebenarnya sih gitu loh. Dan memang market kimia pun juga besar juga gitu loh mas di sini tuh gitu kan. Dan
ya kita tahu gitu kan, anak-anak kimia tuh kan banyak banget ya di Indonesia gitu kan, entah itu universitas, entah itu di SMA pun ada gitu kan. Jadi aku melihat ini peluang yang sangat besar banget buat aku buat coba masuk ke sosial media TikTok gitu mas, kayak gitu. Iya. Dari banyaknya konten yang udah kamu bikin, terus juga followers juga udah makin bikin, engagement juga mungkin ya engage lah ya, sampai berkembang seperti itu. Apa sih yang Ahlam dapetin tuh di situ? Oke. Sebenarnya kalau didapetin banyak sih mas ya. Kalau misalkan kita berbicara materi pasti dapat lah ya. Dari misalkan endorsement segala macam gitu kan. Cuman yang aku paling highlight itu adalah relasi sih mas. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang jauh yang memang dia juga terkenal gitu kan pada akhirnya. Maksudnya aku bisa punya link ke orang-orang yang memang udah terkenal gitu loh. Itu kata aku tuh sebuah pelajaran memang itu bagus banget buat aku gitu kan. Entah itu buat aku ke depannya di entertainment gitu kan, atau mungkin buat aku dimanapun itu pasti berguna gitu kan. Jadi aku lebih men-highlight tuh lebih ke arah ini sih mas, relasi tadi yang aku bilang gitu loh. Karena dengan TikTok, dengan sosial media, aku tuh bisa ketemu orang-orang yang memang udah luar biasa gitu kan. Contohnya kalau misalkan di TikTok, ya pernah ketemu orang-orang yang emang udah keren juga gitu kan, yang centang biru gitu kan. Terus juga kalau misalkan di Instagram juga pernah ketemu sama Pak RK juga gitu kan. Pernah ketemu sama chef di MasterChef juga pernah ketemu gitu kan. Jadi maksudnya memang banyak sekali relasi yang aku dapatkan dari sosial media gitu mas, terutama TikTok dan juga Instagram gitu loh, kayak gitu. Oke. Berarti kasarnya tadi juga kita sempat ngobrol ya tentang Smiling West Java gitu. Itu bisa dikatakan ada portfolio dari apa yang kamu lakukan di sosial media dan akhirnya ngebantu kamu untuk akhirnya mendapatkan kepercayaan sebagai duta di SWJ itu. Betul. Dan SWJ itu kan kita memang basically kita bikin konten kan. Kita mau promote destinasi Jawa Barat gitu kan. Kita bikin konten segala macam dan diupload di sosial media, entah itu Instagram atau TikTok gitu kan. Dan itu tuh memang sangat-sangat kalau kata aku bagus banget sih mas. Maksudnya aku pun itu jadi sebagai portofolio aku juga kan, sebagai content creator gitu kan. Bahwasanya aku tuh memang selain di kimia, aku tuh bisa juga nih di bidang pariwisata, misalkan kayak gitu sih mas. Itu yang menjadi kayak, memang aku tuh selalu percaya gitu ya, bahwasanya memang relasi itu penting banget buat kedepannya gitu loh. Karena di SWJ, aku tuh ketemu sama orang-orang yang kayak bisa dibilang tuh influencer Jawa Barat lah mas. Memang artis Jawa Barat gitu kan. Ada yang misalkan dia food vlogger, ada juga yang memang travel vlog gitu lah. Jadi memang banyak banget orang-orang dia SWJ Ambassador gitu kan. Dan aku beruntung banget sih mas, karena kan aku juga dulu batch pertama kan. Itu kayak awal banget aku di sana dan aku juga belajar banyak dari mereka gitu kan. Bagaimana cara aku buat konten sosial media yang memang menarik gitu kan. Bagaimana cara aku bisa mengengagement orang-orang gitu kan. Itu aku belajar dari SWJ mas gitu loh. Dan aku pun juga dari sosial media, aku juga pernah main film juga nih mas. Mau sombong nih. Boleh lah. Walaupun cuma ngomong semenit doang mas. Tapi ya itu emang kan? butuh sih. Butuh harus. Butuh ya? Iya. Itu tuh aku sebenarnya pas kuliah sih mas. Itu aku main film bioskop ya kan. Mantap. Cuman semenit doang sih keluarnya ngomongnya. Cuma gak apa-apa ya. Gak apa-apa, emang harus pelan-pelan ya. Iya kan, sama kan kita. Kamu juga ngejalanin di sosial media TikTok awalnya juga receh. Iya sih. Iya. Siapa nggak ada kan. Tapi itu ya. Nah, aku selanjutnya aku bertanya-tanya sih. Kan dulu waktu awal-awal ngebuat konten sendiri, istilahnya ya kamu kayak cuman punya tanggung jawab untuk menjaga nama kamu sendiri. Kasarnya kan. Iya. Terus begitu selanjutnya udah mulai dapat kepercayaan sebagai Smiling West Java Ambassador gitu. Nah itu kan kamu makin membawa kasarnya kalau awalnya kapal seperti sekarang kapalnya udah makin gede lagi. Jadi udah mulai ada beban terkait West Java juga gitu kan, pemerintahan Jawa Barat juga gitu kan. Itu gimana cara Ahlam menavigasi tanggung jawab itu dan akhirnya bisa memberikan bermanfaatan buat West Java sendiri, Jawa Barat sendiri, sama akhirnya ke Ahlam sendiri. Oke, sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang sosial media mas ya, kan banyak banget nih orang-orang yang gampang viral banget kan, entah itu baik atau buruk gitu kan. Nah, dengan aku misalkan membawa cerita Jawa Barat, yang tadi aku bilang aku misalkan adalah ajudan Pak RK, kemudian juga Smiling West Java Ambassador, itu tuh aku lebih berhati-hati dalam membuat sosial media, dalam membuat konten di sosial media gitu mas. Maksudnya aku mencoba untuk tidak membuat konten-konten yang memang menimbulkan perpecahan gitu mas. Kayak misalkan kan banyak juga nih orang-orang yang kayak dia bikin konten tentang SARA juga ada gitu kan, SARA atau mungkin ya berbagai macam memang kurang baik gitu kan. Nah aku dengan aku punya predikat tadi aku bilang, aku lebih mencoba untuk berhati-hati sih mas dalam membuat konten gitu kan. Karena kan memang konten itu kan memang dikonsumsi oleh publik gitu kan, dan memang gampang banget
dikonsumsinya gitu kan. Maksudnya kita nggak butuh ngapa-ngapain juga gitu kan, kayak gitu loh. Nah, maka dari itu aku berpikir bahwasanya ketika aku buat konten, aku tuh harus bisa menyampaikan yang baik juga gitu ke orang-orang gitu loh. Jangan sampai apa yang aku buat malah menjadi bumerang juga buat diri aku sendiri gitu kan. Lebih ke arah sana sih Mas sebenarnya. Oke. Kalau dari pembelajaran kamu, refleks-refleksnya itu apa aja sih? Misalnya ini jangan nih, ini jelas nggak boleh nih kayak gitu kan. Mungkin ada juga yang agak abu-abu juga gitu kan, itu apa aja tuh yang sebenarnya banyak sih Mas. Aku maksudnya kan aku memang fokusnya ke arah konten-konten kimia kan. Jadi maksudnya memang tidak ada konten yang memang akan menyinggung ke arah sana gitu Mas. Karena memang aku konten juga aman gitu kan. Maksudnya tadi aman lah bisa dibilang gitu. Karena aku nggak mau juga citra yang udah aku bangun tuh malah jadi buruk ke depannya gitu kan. Makanya pembuatan konten tuh aku juga maksudnya mikir-mikir juga gitu kan. Aku kayak bikin draft juga nih, kayak misalkan hari Senin kontennya apa gitu kan, Selasa apa. Jadi aku juga sempat nulis juga kan kayak apa-apa aja yang aku buat. Terus maksudnya apakah ada yang menyinggung atau enggak gitu kan. Aku pasti buat draft dulu sih sebelum bikin konten gitu kan. Tapi pada akhirnya konten yang aku keluarkan juga itu bisa dibilang aman lah. Maksudnya terhindar dari orang-orang yang memang bisa memecah belah gitu lah Mas. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Berarti emang akhirnya kamu memperhatikan inilah ya, audiens kamu yang mana juga banyak dari West Java, Jawa Barat juga. Terus habis itu posisi yang diemban kamu di ranah Jawa Barat ini istilahnya karena mungkin juga kedekatan dengan Pak RT. Betul. Itu juga jadi gimana caranya supaya tetap Jawa Barat ini bersatu nih, kayak gitu ya. Dan aku mau nambah juga sih Mas sedikit. Kalau konten itu kan itu gampang banget dilihat publik ya. Kalau misalkan konten yang buruk itu pasti banget yang namanya dirujak netizen gitu kan. Itu udah pasti gitu loh. Dan itu gampang banget gitu kan. Maksudnya mereka dengan gampangnya bisa melihat ataupun menilai kita dengan sesuatu konten doang gitu loh. Iya kan? Maksudnya kayak kita contohnya adalah konten-konten yang memang mengandung sara gitu kan. Maksudnya itu kan emang berbahaya juga gitu ya. Maksudnya dengan kita buat konten yang memang nggak baik, itu tuh bakal gampang banget dirujak sama netizen gitu kan. Aku tuh nggak pengen seperti itu sih Mas sebenarnya. Kayak lebih better cari aman lah gitu lah. Karena kan juga dengan backgroundku ke belakang, ya kalau misalkan aku kenapa-napa kan juga maksudnya malu juga ke Jawa Barat gitu kan istilahnya gitu loh. Kayak gitu sih Mas. Ya. Nah selanjutnya aku juga pengen tanya nih. Konten udah banyak, itu followers juga udah banyak, itu resiko tadi dirujak itu kan makin tinggi ya? Betul. Pernah nggak tuh mengalami itu? Pernah, cuma nggak yang parah banget sih Mas. Gimana tuh? Sebenarnya kan aku tuh memang basically kan tentang kimia kan. Jadi aku tuh pernah ngajarin tentang materi kimia gitu. Memang basic sih, yang memang gampang juga gitu kan. Cuman netizen tuh kadang salah mengartikan gitu lah Mas. Kayak malah bilangan tuh kayak, wah so tau nih orang gitu kan. Kayak gitu istilahnya gitu kan. Aku mikir kayak, orang bener kok gitu kan istilahnya gitu loh. Maksudnya aku mencoba mencek juga gitu kan, apakah yang memang aku sampaikan tuh bener apa enggak gitu kan. Dan kalau kata aku bener ya udah kenapa enggak gitu kan. Maksudnya memang mungkin ada problem itu di dia gitu kan, sebagai netizen gitu kan. Sebagai dia mungkin salah menafsirkan apa yang aku maksudkan gitu loh, sepertinya gitu kan. Tapi itu maksudnya enggak yang terlalu dirujak banget sih, kayak aku menganggap itu pun kayak ya udah gitu kan. Maksudnya enggak yang diambil serius banget gitu loh. Karena memang kalau aku benar dan aku percaya diri itu benar ya kenapa enggak gitu kan. Kayak gitu sih Mas sebenarnya. Itu satu orang atau beberapa orang tuh yang dirujak? Berapa ya? Nggak banyak sih, kayak mungkin 10-an ada sih. Tapi kan by text doang kan, by comments doang kan. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Kayak aku mikir kayak kalau misalkan kita semakin tinggi kan semakin banyak ya orang-orang yang memang kayak bisa dibilang tuh kayak mungkin sirik atau segala macam gitu kan. Kayak aku ya udah gitu loh. Mencoba untuk berdamai dengan orang-orang yang tadi gitu loh. Karena mungkin teman mereka pun aku nggak bakal segede ini gitu kan istilahnya gitu kan. Karena kan mereka tuh kan sebagai viewers kan, sebagai penonton, sebagai yang memberikan komen dan likes kan. Kalau tanpa mereka ya kita tidak ada engagement kayak gitu kan. Kayak gitu. Justru malah kalau misalnya mereka lagi ngerujak, terus kalau misalnya kita mungkin tadi aku juga mau tanya tentang self managementnya dan content managementnya lagi pas ada kondisi kayak gitu kan, berarti kan emang akhirnya kita dicek lagi, terus habis itu juga akhirnya mungkin lihat background dari ini orang real orang apa enggak gitu. Kadang kan juga ada yang fake gitu kan. Betul. Akun fake gitu kan, dia mungkin bikin akun second gitu kan, terus kayak komen menghujat tuh kan banyak ya kan. Betul. Cuman kayak ya dari situ kita kayaknya juga perlu mengenal nih orang backgroundnya kayak gimana sih. Ngerti nggak emang gitu kan, terus motivasinya apa gitu, sampai akhirnya mungkin mulai akhirnya kita, aku nggak tahu, aku bayangnya gimana nih kita mau ngeresponnya kayak gitu kan, dan mau jadi apa gitu ya. Terus ya kalau itu kan somehow kan teknik,
gimana tuh Ahlam memanage mental awareness, mentalnya Ahlam nih pas lagi mendapat rujakan itu kan lumayan ya? Sebenarnya kalau aku pribadi sih biasa aja sih mas. Maksudnya nggak yang terlalu menganggap itu serius kan. Kayak mungkin aku berpikirnya mungkin dia salah menafsirkan gitu kan. Karena selama aku buat konten gitu kan, maksudnya aku nggak pernah yang namanya menyinggung orang-orang gitu kan. Maksudnya kan ketika kita di sosial media itu kan bebas banget ya. Ada orang yang mungkin dia naik kontennya dengan cara menyinggung orang lain itu kan banyak juga ya. Entah dia bikin konten tentang SARA atau mungkin tentang hal-hal berbau itu tuh banyak juga, dan itu lebih gampang naik sebenarnya kan. Itu lebih gampang cepat naik followersnya gitu kan. Tapi aku nggak gitu, aku nggak pengen kayak gitu karena buat apa gitu loh. Maksudnya aku pengen naik dengan baik juga gitu istilahnya gitu kan. Kayak gitu sih mas sebenarnya. Jadi kayak aku tidak terlalu mempedulikan apa kata orang selagi itu aku benar gitu loh. Kayak gitu sebenarnya mas. Oke. Nah, aku mau tanya nih, pasti kan ada masa-masa sulit, masa-masa bingung. Ini kontennya kok kayaknya mulai ini lagi, mulai bahkan diri gua juga mulai bosen nih gitu kan. Nah, itu gimana tuh akhirnya menemukan kreativitas baru lagi nih supaya sebenarnya aku pernah seminggu ya mas bikin konten tentang edukasi gitu kan, tapi flop. Kayak ini gue udah niat kok bikin konten tapi kok nggak rame gitu kan. Terus kayak mikir kayak oh mungkin ada yang salah gitu kan, karena di TikTok tuh memang orang-orang tuh sebenarnya lebih suka konten yang lebih gampang, maksudnya yang lebih mudah diterima oleh orang-orang gitu kan. Kalau aku kan dulu edukasi itu kan dia harus ngerti segala macamnya gitu kan. Aku menerangkannya harus jelas juga gitu kan. Itu mungkin yang ngebuat aku tuh vlog kontennya gitu kan. Mungkin karena edukasi tadi, aku mungkin terlalu membungkus itu tuh terlalu berat gitu loh buat orang-orang gitu. Saya pada akhirnya aku coba brainstorming sama teman-teman aku juga kan, yang emang juga bikin konten juga. Akhirnya aku coba bikin konten yang memang lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu kan. Yang lebih simple, kayak cuman mungkin 5-20 detik aku bikin konten gitu kan. Jadi nggak yang lama-lama banget gitu mas, kayak gitu. Karena memang TikTok tuh semakin lama video, semakin lama juga orang kayak, nggak seru nih videonya gitu kan. Jadi mungkin dengan kita buat konten yang memang bentar-bentar, itu mungkin akan lebih menarik orang-orang kayak, oh ini orang kontennya seru gitu kan, kayak gitu sih mas. Iya. Berarti ya itu akhirnya mulai dari waktu, terus hooknya juga di awal. Gitu. Iya, betul. Ya emang harus sih. Tapi emang ya menantang sih, karena bisa dikatakan kalau misalnya di Instagram misalnya span attention-nya lebih panjang gitu, TikTok gitu ya. Tapi pun juga sebenarnya dari jenis konten yang span-nya lebih panjang dan lebih pendek itu punya kekuatan yang masing-masing. Iya, betul. Gitu kan ya. Terus ya aku buat aku pribadi agak masih nggak kebayang sih itu. Somehow kimia kan sesuatu hal yang rumit, sulit dimengerti khalayak orang, terus kamu bisa tuh dalam waktu 20 detik sebenarnya orang relate nih, menyenangkan nih. Nah, kimia itu gimana tuh, bagaimana kamu menerjemahkan itu jadi sesuatu hal yang lebih sederhana terus cuma 20 detik? Iya, karena kan kita lihat ya, pandangan orang-orang tentang kimia itu kan udah kayak, wah susah banget gitu kan kimia itu kayak, wah kalau kamu kimia pasti buat bom, itu kan pasti kan, orang-orang pasti mikir kayak gitu kan, kayak, oh lu kimia ya bisa buat bom nggak? Kayak gitu kan pasti ngomongnya kan. So mikir kayak, wah ini orang maksudnya udah terlalu gampang banget menyimpulkan tentang kimia gitu kan. Padahal kimia tuh luas banget gitu kan. Maksudnya kimia tuh bisa dibilang susah juga, cuman emang maksudnya kalau kita memang belajar juga bisa gitu kan pada akhirnya gitu loh. Jadi kayak aku mencoba menafsirkan apa yang orang-orang mau dengan konten yang gampang diterima oleh orang-orang dengan bahasa-bahasa yang relate gitu loh. Jadi kayak aku sekarang mungkin lebih kontennya tuh ke arah yang memang bukan edukasi juga, cuma tetap menyinggung kimia gitu mas. Aku mencoba membuat konten-konten yang memang relate dengan mereka, tapi juga relate dengan kimia gitu loh. Contohnya adalah laprak. Laprak tuh atau laporan praktikum itu tuh adalah biang kerok anak-anak kimia tuh malas nge-lab. Nge-lab tuh kan kita nge-lab di laboratorium gitu kan. After kita nge-lab itu kan pasti buat laprak. Itu tuh pasti orang-orang tuh malas banget buat bikin laprak gitu kan. Nah aku mencoba untuk membuat laprak tersebut tuh menjadi hal yang mudah gitu loh. Dengan aku misalkan membuat konten-konten yang mungkin lebih ke arah mungkin komedi gitu loh mas. Kayak gitu. Jadi mungkin aku agak menyimpang ke arah komedi sekarang tuh gitu loh. Karena kalau edukasi itu memang yang pertama berat dan terkadang juga lebih gampang flop sih mas. Karena edukasi itu kita harus juga menerangkan dengan baik dan jelas kepada orang-orang gitu kan. Dan kalau kita emang ada penjelasan, kan juga takutnya salah persepsi orang-orang gitu kan, kayak gitu loh mas. Jadi aku lebih cari aman kayak, oh ya udah nih gue bikin konten tentang edukasi yang mungkin lebih ke arah komedi gitu loh, ke kimia gitu loh sebenarnya mas. Kayak gitu. Itu apa namanya? Coba dong sebentar apa namanya? Kontennya tuh kayak gimana sih? Soalnya ya biar mungkin
pemirsa kita nih Pemirsa. kebayang nih. Kalau kepo ya, langsung aja follow TikTok aku di Ahlam Chemistry ya. Mantap. Promosi boleh ya? Boleh Boleh. dong, harus. Ya, karena maksudnya kan kalau bikin konten juga kadang kan ada yang mungkin tiba-tiba gitu loh. Kadang kan maksudnya kadang juga nge-stuck gitu kan. Kadang juga tiba-tiba kayak, oh tahu nih konten gitu kan. Jadi kayak kadang bikin draft, kadang juga nggak. Maksudnya kayak kalau memang kepikiran dari awal bikin draft gitu kan. Tapi kalau memang spontan gitu, ya udah langsung bikin tag video aja gitu loh. Mungkin kayak bisa by voice atau mungkin kita pakai bisa sound-sound yang memang lagi ngetrend di zaman sekarang gitu kan. Lebih ke sana sih Mas sebenarnya. Oke, sih. Nah, terus tadi Ahlam juga cerita apa dengan banyaknya followers ini, ya akhirnya juga makin banyak, makin besar lagi nih akuntabilitas dari sosok Ahlam nih di dunia maya gitu kan ya. Terus juga akhirnya bisa ngebantu Ahlam untuk berkoneksi ke sosok-sosok yang istilahnya mungkin jadi panutan ke Ahlam gitu kan. Ya akhirnya dimanfaatkan lagi nih untuk ngebangun sosial media. Betul. Gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya tadi berbicara mungkin role model ya kayak, ya kan. Kalau misalkan role model yang utama banget ya, aku tuh lebih ke arah Raffi Ahmad sih Mas. Raffi Ahmad tuh kan dia memang pekerja keras ya. Maksudnya dia dalam entertainment tuh kan dia kemana-mana ya. Dia bisa nge-MC, nyanyi pun bisa, nge-vlog pun bisa, YouTube juga segala macam bisa gitu kan. Nah aku tuh mencoba untuk menjadi dia gitu Mas. Dengan aku bisa segala macam, aku pengennya harapannya juga bisa kayak dia gitu loh. Kan dia Sultan Andara kan. Kalau aku Sultan Cimahi gitu lah pengen itu. Amin pemirsa amin ya. Kayak gitu Mas. Jadi mungkin memang role model aku tuh ke arah Raffi Ahmad sih karena ya kita orang-orang tahu gitu kan dia itu emang hard worker banget gitu kan. Dan maksudnya dari segi konten pun dia memang menarik gitu kan. Bagaimana cara dia pengemasannya, bagaimana cara dia bikin videonya tuh emang orang-orang kayak bagus nih gitu kan. Aku tuh mencoba untuk ke arah sana pada akhirnya. Maksudnya goals utama aku tuh ke Raffi Ahmad tadi gitu loh. Kayak gitu sih Mas sebenarnya. Terus pernah nggak ngontak-ngontak mereka gitu buat kolaborasi kan? Wah belum sih Mas. Cuman aku pernah dapat ucapan ulang tahun dari Raffi Ahmad ya Mas. Mantap. Kayak gitu. Kapan tuh? Waktu aku ulang tahun kemarin. Aku tuh kan jadi ada teman aku. Teman aku tuh dia omnya kerja di Raffi Ahmad di Rans kalau nggak salah gitu kan. Terus aku bilang ke teman aku kayak, boleh dong ucapin ulang tahun buat aku gitu kan. Akhirnya teman aku nyampein ke omnya bilang ke Raffi Ahmad dan dibuatin Mas. Walaupun cuma 4 detik, cuma nggak apa-apa lah ya. Kayak gitu. Maksudnya bahwasannya Raffi Ahmad tuh tahu aku tuh hidup gitu. Asik. Kayak gitu. Dia tahu aku tuh ada gitu lah. Ahlam tuh ada gitu lah Mas. Kayak gitu. Lumayan lah ya buat exposure gitu. Tapi abis itu langsung followers banyak. Enggak juga. Tapi lebih yang kamu dapat waktu itu apa tuh? Cuma video doang sih Mas. Maksudnya video doang sih. Video ucapan dari dia. Cuman aku kayak bangga aja sih. Maksudnya aku secara nggak langsung dikenal. Maksudnya Raffi Ahmad tuh tahu aku tuh ada gitu. Itu maksudnya sesimpel itu gitu yang aku rasain tuh gitu kan. Kayak gitu sih Mas. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu sih. Ya ada idola lah ya kasarnya kan, dan ini gue pengen kenal sama dia gitu ya. Emang akhirnya awal-awalnya cuma kayak small recognize lah gitu. Emang akhirnya ya selanjutnya tugas kita sih untuk benar-benar bahwa istilahnya kita worthy to recognize more by people. Kayak gitu kan ya itu. Itu tugas kita sih. Dan ini sih Mas, kemarin tuh kan Raffi Ahmad tuh sempat jadi PA kan atau personal assistant kan. Dan kebetulan salah satu orang yang daftar tuh adalah ajudan gubernur juga, ajudan Daniel juga, tapi dia sama aku tuh beda angkatan kan. Jadi yang daftar tuh dia batch pertama, aku kan batch 2 kan. Jadi dia udah daftar ke Raffi Ahmad dan keterima juga pada akhirnya gitu kan. Jadi kayak aku mungkin bisa mencoba juga ke arah sana juga sih Mas, lewat yang tadi daftar ke PA tadi gitu lah Mas. Siapa tahu kan bisa bareng ya kan. Iya, dengan belajar langsung dan akhirnya ya lu bisa mau menemukan cara lu sendiri untuk menjadi sosok yang ya lebih hebat dari Raffi Ahmad dengan Amin. Gitu kan ya. Oke. Terima kasih Ahlam udah berbagi nih tentang pengalamannya, bagaimana Ahlam membangun kredibilitas di sosial media. Mantap banget. Followersnya udah 44.000 gitu kan. Lebih loh itu. Terus juga ini masih counting gitu. Ya aku banyak belajar sih di sini karena ya aku juga baru aja mungkin lebih serius lagi untuk ngebangun kredibilitas aku juga di sosial media dan itu benar-benar sulit. Ya bisa dikatakan ya harus serius ngerjain yang bukan hal yang kayak cuman main-main aja gitu kan. Dan kita juga harus belajar juga tentang pelanggan kita, followers kita gitu kan, ngebangun engagement ke mereka dan
ya itu sebuah komitmen yang sangat besar dan ya nggak semua orang bisa dan mau untuk menjalani segala konsekuensinya. Itu dia. Lebih seperti itu dari saya dan Ahlam. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe di podcast kami. Terima kasih.